Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, kembali lagi di Wibus Center ya. Kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi bocil kematian. Wah wah wah, mantap. Arel kembali lagi bos. Dan sekarang Arel akan melakukan tugasnya sebagai seorang pangeran yang cinta damai dan juga cinta duit. Wah wah wah. Oke dah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Capcus. Dan Wukesin pun berpindah ke posisi Arel yang sedang marah-marah karena ia mendapatkan laporan dari Meika kalau kakak Kania sedang kesulitan. Walau-walau malah marah-marah. Kakak Kania mengalami jalan buntu karena ia bertemu SWOT Master Expert yang hebat. Jadi kau mengatakan kalau kakak Kania tidak hebat dan mudah dikalahkan. Oh maaf yang mulia, bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin membuat Putri Kania berpikir sendirian. Aku cuma merasa tidak enak dengan Putri Kania dan aku merasa perlu membantunya, Pangeran. Kalau begitu, lempar saja kakak Kania ke dalam jurang. Setelah itu, dia pasti akan menjadi super duper hebat. Apa kau tahu tempat jurang yang paling dalam di benua mainland? Jir, kayaknya nggak perlu deh yang mulia. Lah terus mau diapain? Apa mau dikasih naga terbang yang berusia ribuan tahun? Atau disuruh melawan banteng merah yang dipimpin oleh emak-emak banteng? Atau mau melawan om-om botak yang dulu bekerja sebagai pesulap? Atau yang lagi hits nih, melawan Mr. Beast seperti Willy Salim? Nah itu dia itu, pilih aja mau melawan siapa, semuanya ready, tinggal calling. Jir, mendengar itu mereka jadi nangis. Ini mah adu pedang bos, bukan adu follower. Subscriber cuma 10.000 doang malah belagu. Waduh, waduh. Tolonglah yang mulia, serius sedikit. Anda ini kan yang membuat Putri Kania menjadi SWOT Master Expert. Kan Anda yang memberikan metode latihan yang hebat dalam memahami ilmu pedang. Anda ini kan bisa dikatakan sebagai guru pedangnya Putri Kania. Jadi tolonginlah Pangeran Arel. Tolong kasih metode pedang terhebat untuk Putri Kania yang sekarang sedang terpuruk karena kekalahannya. Waduh, ngocehnya kelamaan. Arel jadi berpikir dua kali untuk ucapan Meika itu. Waduh, waduh, jadi mikirin tuh cewek, bikin repot aja. Jadi apa yang Anda sarankan kepada kakak Anda yang mulia? Soalnya aku sudah tidak bisa melihat lagi keterpurukan Putri Kania menghadapi kebuntuannya. Aku rasa hanya Pangeran Arel yang bisa membantu Putri Kania. Yah, Putri Kania itu kan kakak Anda ya. Anda sendiri yang mendidiknya menjadi SWOT Master Expert. Pasti Anda memiliki saran atau ide spesial untuk meningkatkan kualitas pedang dari Putri Kania. Jadi, tolonglah Pangeran Arel. Maaf ya, aku menolaknya. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk kakak Kania. Itu adalah masalahnya sendiri. Jadi, aku harap ia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Ia sudah dewasa, jadinya ia bisa melakukan apapun sendiri. Kalau aku ikut campur dengan masalahnya, aku rasa Putri Kania akan terus-menerus menjadi anak kecil yang bergantung kepadaku. Jadi pahamilah Meika. Tapi yang mulia Arel, apa benar tidak apa-apa membiarkan Putri Kania begitu saja setiap hari? Aku merasa kasihan dengannya. Jir, ya udah, udah. Karena ente maksa, aku akan buatkan surat. Ini surat khusus untuk Putri Kania. Wah, terima kasih sekali yang mulia. Anda memang luar biasa baik. Terima kasih yang mulia. Ucap mereka dengan wajah berbinar-binar. Arel pun beranjak dari tempat duduknya dan ia mengambil sesuatu. Dan ini dia yang diambil Arel. Ini adalah surat untuk Putri Kania. Surat khusus yang akan membuat Putri Kania menjadi lebih kuat. Lah, cuman surat doang, gak ada yang lain. Waduh dah, beneran ini cuman surat doang. Mereka jadi bertanya-tanya, apa bener cuma dengan surat bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh Komandan Kania? Ini aneh sekali. Kau berikan saja suratnya kepadanya. Kau akan tahu setelah kakakmu menerima surat itu. Kau juga boleh membaca isi suratnya, tapi karena ini surat berstempel magic, maka setelah dibaca, surat itu akan terbakar otomatis. Jadi, kalian harus berhati-hati. Dan oke lah, siap kalau begitu. Sin pun berpindah kembali ke posisi Kania.
Saat ini Kania sedang berlatih. Ia ngos-ngosan karena latihannya sangat ekstrim sekali. Ya gimana gak ekstrim, ia sampai saat ini terus-menerus kepikiran Swordmaster Expert Menel. Ia merasa susah sekali menghadapi perwira Menel. Harus dengan apa yang mengalahkan orang itu? Apakah harus dengan pedang rapier juga? Tapi pedang rapier tidak cocok untuk Kania. Ia jadi bingung mau seperti apa. Ya gimana lagi ya, rapier perwira Menel sangat cepat. Pedang itu terus-menerus menusuk dengan cepat. Kania saat itu kesulitan menghadapi serangan dari perwira Menel. Apalagi perwira Menel dengan semua kemampuannya dapat menghalangi serangan dari Kania. Malahan Kania tidak bisa menyentuh perwira Menel sekalipun. Susah sekali bos, dia sangat ahli. Walaupun Kania sudah menyerang Menel dengan semua kekuatannya, tapi tetap saja akan susah sekali menyerang Menel. Kemudian ada surat dari Arel yang dibawa sama Meika. Kania kaget mendapatkan surat itu. Apa ini maksudnya Meika? Kenapa Arel mengirim surat kepadaku? Tumben sekali. Iya komandan, ini surat penting dari Pangeran Arel untuk Anda komandan. Ini adalah tips untuk mengalahkan perwira Menel. Anda harus membacanya komandan, karena ini sangat penting untuk skill Anda. Dan tiba-tiba, tak! Ya elah malah diselentik jidatnya si Maika. Kesakitan dah si Maika. Kau ini kenapa sih malah mengganggu Arel? Arel itu tidak mungkin mengirim surat kepadaku. Kalau dia ada urusan denganku, dia akan datang langsung kepadaku. Malah kirim surat. Kau pasti mohon-mohon kepada Arel kan? Supaya Arel mau memberikan saran kepadaku. Lah malah ketahuan. Tapi komandan, aku merasa sedih melihat Anda tidak bisa mengalahkan perwira Menel dan Anda setiap hari terus-menerus berlatih sampai-sampai melupakan pasukan khusus yang telah Anda bentuk. Kami juga butuh perhatian Anda komandan. Jadi aku harap Anda mau membaca surat ini dan bersemangat kembali untuk mengalahkan perwira Menel. Hanya itu yang aku inginkan komandan. Kau tenang saja, aku sudah memikirkan berbagai cara untuk mengalahkan perwira Menel. Aku berlatih setiap hari karena aku tahu batasan diriku. Jadinya, sekarang aku berusaha untuk melampaui batas diriku sendiri. Jadi percayalah kepadaku, Meika. Waduh, Meika malah nangis melihat perjuangan dari komandannya. Ternyata, sang komandan benar-benar hebat. Ia malah tetap yakin dengan pelatihan yang ia lakukan. Memang benar sih, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dan sekarang, komandan terhebat Ernest sedang berusaha untuk bertambah hebat lagi. Gile, aku harus mencontoh kegigihannya itu. Dan oke, komandan Kania langsung mengatakan kalau ia akan melawan perwira Menel lagi. Ia akan mengalahkannya kali ini. Soalnya saat ini ia sudah tahu cara untuk mengalahkan perwira Menel. Dengan semua latihan yang ia lakukan sekarang, ia akan mengalahkannya. Oke lah, gaskan kita hajar orang tua itu. Kania pun pergi meninggalkan Meika dan si Meika malah jadi penasaran dengan surat dari Pangeran Arel. Isinya apa ya? Papa Pangeran Arel sudah tahu kalau komandan Kania tidak akan menerima suratnya. Ya dah simpan aja dulu dan oke kita langsung pindahin ke tempat perwira Menel. Saat ini sang perwira didatangi Kania lagi. Kania mau menantang perwira Menel untuk duel kembali. Perwira Menel tidak keberatan dengan duel itu, walaupun hasilnya sudah pasti ketahuan oleh perwira Menel. Wah, sepertinya Anda meremehkan saya, perwira. Aku kira Anda adalah seorang ksatria yang menghormati lawannya. Malahan, Anda merendahkan saya, soalnya saya tidak mampu melawan Anda gitu ya. Kita lihat saja sejauh mana kemampuan Anda dalam menahan seranganku kali ini. Bersiaplah, perwira, dan wah, Kania mengganti senjatanya menjadi pisau dan ia langsung meluncur tajam. Ia berlari dengan kecepatan maksimal dan perwira Menel menahan serangan Kania. Itu sangat mudah bagi perwira Menel. Sang perwira pun meluncurkan serangan tusukan tajam ke arah Kania. Itu membuat Kania kerepotan karena Kania harus menghindari setiap tusukan dengan kecepatan yang tepat. Dan ya, diserang seperti itu, Kania langsung ngos-ngosan. Tapi ia malah menyayangkan karena perwira Menel serangan yang cuma itu-itu doang. Dari kemarin sang perwira cuma menyerang dengan tusukan. Dan ya, karena kesal serangannya nggak ada yang kena, Menel pun mengeluarkan jurus aura rapier. Ia memperluas area serangannya dan
Menel mengeluarkan aura untuk menyerang Kania dan Kania berhasil menghindar lagi. Tidak hanya itu, Menel pun mengeluarkan aura yang buahnya kepada Kania. Kania pun dengan susah payah menahan serangan itu dengan pisaunya. Tapi serangannya semakin banyak. Menel tidak segan-segan dalam menyerang putri Kania. Tapi Kania dengan mudahnya menahan serangan itu sampai akhirnya, "Wanjir, itu ngapain si Kania?" Menel jadi bingung karena si Kania tiba-tiba melompat dirinya. Waduh, waduh. Ia malah melompat sambil posisi mau menyundul bola. Dan tor. Disundul itu si Menel. Kania menyundul kepala si Menel dengan sekuat tenaga dan tuas. Aura mengalir dari sundulan Kania. Menel kesakitan sampai hidungnya mengeluarkan cairan merah. Mereka yang melihat itu langsung melongo. Ia jadi mengerti apa yang dikhawatirkan sama Arel. Soalnya Kania itu tidaklah pintar, jadi gunakanlah otakmu. Anjir, jadi ini yang dimaksud Pangeran Arel. Wala-wala, isi suratnya aneh sekali. Gunakan otak alias kepala. Wah, 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 sederhana sekali pemahaman Komandan Kania. Tapi akhirnya Kania langsung menodong Menel dengan pisaunya. Menel langsung menyerah. Ia kalah. Bagaimana Tuan sombong masih mau merendahkanku? Ho 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 ho, akhirnya aku menang bukan? Wah, 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 waduh banget dah, kau memang luar biasa. Kau sangat di luar prediksi dalam perang. Hal semacam ini memang bisa terjadi. Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal semacam ini. Kau memang out of the box. Wah, mereka yang melihat itu jadi senang. Akhirnya, Komandan Kania telah menang. Perwira Menel pun menjabat tangan Kania. Ia mengakui kalau Kania adalah komandan pasukan khusus dari kerajaan Ernesia, sang malaikat pencabut nyawa. Terima kasih perwira, aku akan memajukan pasukanku ini. Anda hebat sekali komandan, Anda memang luar biasa, ucap mereka memuji Kania. Tapi terlihat Kania malah bingung sendiri. Ya gimana gak bingung, perwira yang sudah puluhan tahun berada dalam medan perang, masa kalah gara-gara sundulan? Ini sepertinya agak aneh. Tapi adalah yang penting menang. Akan tetapi Kania malah jadi penasaran dengan apa yang ada dalam isi surat Arel. Ia ingin tahu dan menyuruh mereka untuk mengatakan apa isi surat dari adiknya itu. Tapi mereka malah cemberut, katanya gak mau menerima bantuan Pangeran Arel, malah jadi penasaran. Udah katakan aja apa isi suratnya. Ya, dalam surat tersebut hanya tertulis gunakan otakmu. Saya kira itu adalah kiasan untuk membuat Anda berpikir, tapi ternyata Anda sudah tahu cara menggunakan otak biar kuat. Sepertinya saya akan belajar menggunakan otak seperti Anda. Buset dah, Kania jadinya tambah bingung. Ia malah nggak tahu apa maksudnya menggunakan otak. Apa yang dibicarakan sama Arel. Aneh sekali dah itu adiknya. Waduh dah, Kak Kania memang selalu nomor terakhir dalam kepandaian ya. Menggunakan otak, yaitu tadi menggunakan sundulan. Waduh. Udahlah, jangan dipikirkan. Sekarang saatnya menuju ke Swordmaster Expert lainnya. Ayo Meika, kita tantang lagi seseorang yang memiliki Swordmaster Expert. Wah, istirahat dulu napa? Apa Anda tidak capek? Wah, udah gili Anda mau bertarung lagi malahan. Dan oke lah, kita langsung pindah scene di kamar perwira Menel. Di situ Menel sedang mengompres jidatnya yang kena sundulan Kania. Ia kesakitan sampai-sampai ia harus mengobati jidatnya itu. Benjol gede kayaknya tuh jidat karena telah menghantam otak besi tulang kawat. Waduh. Kemudian di situ ada Arel yang tiba-tiba datang dengan teleport. Ia langsung menjenguk Menel. Kau tidak apa-apa, Master Menel. Sebelumnya, terima kasih karena sudah mengajari Kak Kania. Terima kasih ya, Anda telah mengajarkannya teknik tentang berpedang. Wah, saya merasa terhormat, tapi sepertinya Kania telah berjuang keras sendirian. Ia telah melampauiku. Dia itu kesatria tanpa pandang bulu dalam mengejar musuhnya. Aku sampai kerepotan dengan itu. Wah, seperti itu ya. Kemudian dia memberikan sihir heal kepada Menel. Dia berusaha untuk menyembuhkan Menel dari jidatnya yang benjol. Sambil nge-heal, Arel mengatakan kalau Kak Kania saat ini sedang berusaha untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak menyangka kalau dia akan mengalahkan Anda dalam 2 kali pertarungan. Ini sesuatu yang mencengangkan.
Tapi bagi Menel, kekuatan Kania memang alami dari dalam tubuhnya. Tubuhnya kuat dan aura mananya sangat tebal menyelimuti Putri Karnia. Rasanya akan sangat sial sekali jika seorang prajurit bertemu dengan Kania di medan peperangan. Tapi aku mau bertanya kepada Anda, Pangeran Arel, kenapa Anda tidak maju sendiri mengajari Putri Kania? Aku merasa ilmu pedang yang dimiliki Anda sangat berkembang jauh melebihi Putri Kania. Aku rasa kalau Anda memberi nasihat yang tepat, maka Putri Kania akan menjadi manusia super power yang dapat mengalahkan semua Swordmaster expert. Jika aku mengajarinya, aku rasa itu akan membuat aku menjadi tidak berkembang. Soalnya, kakakku itu tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Ia hanya memahami sesuatu melalui apa yang ia rasakan. Jadinya aku merasa pelatihan dengan bertarung langsung melawan lawan yang kuat adalah pilihan yang sangat tepat. Aku memahaminya, Pangeran Arel. Terima kasih sudah mempercayakan pelatihan Putri Kania kepadaku. Senang bisa membantu. Dan oke, urusan selesai. Ternyata selama ini Arel terus-menerus mengamati perkembangan kakaknya dan ia ikut membantu meningkatkan kekuatan kakaknya. Wah wah wah, malah ternyata seperti itu ya. Dan ya, langsung pindah scene di mana Arel memasuki suatu ruangan yang penting. Dan itu dia ruangannya. Ternyata di situ ada Raja Leon Ernesia, ada juga putra mahkota Jiel Ernesia dan sang jenius putra bungsu Arel Ernesia. Mereka bertiga sedang berdiskusi tentang apa yang Arel utarakan, yaitu peperangan. Ya, peperangan akan kembali terjadi dan itu sedang Arel usulkan untuk Ernesia mengambil tindakan lebih cepat, yaitu menyerang mereka yang mau mengajak perang. Maaf ayah dan juga kakak Jiel, maafkan aku. Peperangan akan segera terjadi dan kita harus bersiap sekarang juga. Jika tidak, kita akan kalah dalam peperangan selanjutnya. Waduh, Raja Leon bingung. Peperangan apa maksudmu, Arel? Kita sedang dalam masa damai. 3 kerajaan aliansi telah menjadi sekutu kita sekarang dan semua kerajaan tetangga tidak ada yang memiliki dendam kepada kerajaan Ernesia. Kecuali satu ayah, yaitu Holy Kingdom Selnian. Apa maksudmu, Arel? Kenapa kau mengatakan hal sebodoh itu? Itu adalah perkataan yang melampaui batas. Kau tahu konsekuensinya, Arel? Ucap Kak Jiel yang marah-marah. Maaf kakak, seharusnya kakak lebih tahu akan hal ini. Karena kakak Jiel sudah tahu kan apa yang terjadi selama peperangan. Mereka malah mensuplai racun kepada 3 kerajaan itu. Dan juga mereka malah tidak mau menjual holy water kepada kita. Sampai-sampai aku harus turun tangan untuk membuat holy water imitasi. Semua itu ada maksudnya kakak. Kita tidak boleh diam terus. Kita tidak boleh diam dan menunggu deklarasi perang selanjutnya. Kini saatnya bagi Ernesia untuk menginvasi kerajaan lain yang memiliki dendam dan juga memiliki pemahaman yang berbeda. Wanjir dah, Jiel merasa dirinya tertinggal jauh dengan Arel, walaupun memang benar begitu. Tapi kenyataannya, perang telah membuat Jiel merasa trauma. Aku mengatakan ini demi keberlangsungan hidup rakyat Ernesia. Aku tidak mau lagi diam menunggu negaraku diserang. Dari awal, beberapa kerajaan sudah tidak suka dengan perkembangan Ernesia. Jadi, daripada menunggu mereka menyerang, lebih baik kita invasi saja mereka satu persatu. Itu lebih baik daripada kita harus bertarung dengan serangan mereka. Waduh, 2 orang yang ada di situ jadi diam. Mereka merasa bingung dengan apa yang dipikirkan oleh Arel. Soalnya, selama ini Ernesia memang tidak pernah menyerang negara lain. Ernesia selalu ada di pihak yang diserang. Tidak ada dalam sejarahnya Ernesia menyerang duluan. Tapi permintaan Arel ini benar-benar gile. Ini bakal berubah sejarah kebangsaan Ernesia, Arel. Jiel, sebagai penerusku, aku ingin kau memutuskan apa yang perlu dilakukan oleh Ernesia. Ayah tidak akan ikut campur. Sebaiknya kau putuskan apa yang perlu kita putuskan. Jadi, aku menyerahkan semua keputusan ini kepadamu, Jiel. Terima kasih ayah telah mempercayakan kepadaku, tapi aku ingin berpikir sejenak. Ini keputusan yang berat, jadi aku akan berpikir terlebih dahulu. Dan ya, Jiel pun meninggalkan ruangan. Ia merasa puyeng dengan permintaan Arel ini. Dan sekarang tinggal ada ayah dan Arel yang berada dalam ruangan itu.
Raja Leon benar-benar bingung dengan sikap Arel. Soalnya ini permintaan di luar logika Ernestsia. Selama berabad-abad kerajaan Ernestsia berdiri, baru kali ini Ernestsia mau menginvasi kerajaan lain. Holy Kingdom Selngian lagi. Wanjir bener. Maaf ayah, itu memang pemikiran yang tidak masuk akal, tapi bagiku itu adalah permintaan yang harus kita atasi saat ini, karena semua pergerakan mereka telah aku tahui. Jadi daripada menunggu, lebih baik serang duluan. Dahlah Arel, aku hanya ingin kau mengatasi masalah satunya lagi. Kau tahu kan putri dari kerajaan Merman, akhir-akhir ini ia sering membuat kerajaan ini kebakaran. Aku ingin kau membawa putri Merman itu ke Fahlia. Aku harap setelah bersamamu, aku bisa gendong cucu dengan cepat. Wanjir dah, malah dijodohin. Maaf yang mulia, aku kan profesional ya. Tidak melibatkan hati dalam urusan ini. Ya terserah ente dah. Daripada nunggu diserang, kan lebih baik menyerang ya. Waduh, ampun dah malah digoda mulu. Kemudian Jelnisan memasuki ruangan rapat. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan, yaitu perang. Tapi ia mau Ernestsia berperang jika memang musuh sudah menunjukkan tingkah laku kalau mereka memang menantang Ernestsia. Aku akan melakukan syarat untuk melakukan invasi. Jadi pahamilah Arel, kau kan sudah berjanji kalau kau akan mengikuti keputusanku Arel. Sebagai kakakmu, aku seharusnya memarahimu, tapi demi kepentingan kerajaan Ernestsia, kita akan menilai apakah mereka benar-benar ingin berperang kepada kita. Jika itu terjadi, maka invasi akan kita lakukan. Ya, Arel pun memahami ucapan kakaknya. Ia akan mematuhi semua syarat dari kakaknya itu. Dan oke, kita langsung pindah scene ke kerajaan Holy Selnian. Di situ ada Nevelnia yang sedang rebahan. Ia malah puyeng ya, karena tadi baru selesai rapat antar bishop. Para bishop itu malah mengusulkan untuk segera mensucikan Ernestsia. Kerajaan itu harus segera disucikan. Kalau tidak, pencemarannya akan semakin banyak terjadi. Jangan sampai itu terjadi lebih luas lagi. Lah, malah jadi puyeng banget dah mendengar ucapan mereka itu. Si Nevelia jadi puyeng banget. Soalnya penyucian yang mereka maksud adalah peperangan. Perang untuk membumi hanguskan kerajaan Ernestsia, yang mana mereka memilih pemahaman yang salah dan menolak untuk menjadi penganut agama Zelnian. Waduh, bener-bener dah. Ternyata bener kata Arel, kalau kerajaan Ernestsia akan disucikan alias dibumi hanguskan oleh kerajaan Selnian. Waduh dah, gaswat. Tapi semua itu tertunda, soalnya Nevelnia tidak mengizinkan penyucian itu. Ya, gimana nggak diizinkan? Penyucian itu cuma teori. Pada dasarnya, mereka itu cuma ingin perang. Waduh, ini aneh sekali. Malahan para bishop bersatu padu untuk menyatukan suara dalam penyucian. Ini harus segera diatasi. Jika tidak, semua benua mainland bahkan terkena penyucian. Nevelnia harus berbuat sesuatu jika tidak ingin kerajaannya dimusuhi semua kerajaan. Dan ya, kita langsung pindah scene di Fahlia. Di Fahlia ada kereta kuda yang baru datang, dan ternyata yang baru datang adalah Pena Armid Janil, seorang tahanan perang yang saat ini dipindahkan ke Fahlia untuk belajar administrasi Fahlia. Arel pun mengucapkan salam kepada Pena Armid. Ya, karena sudah jauh-jauh ya datang ke Fahlia. Selamat datang di kota metropolitan Fahlia. Selamat menikmati fasilitas gratis di Fahlia. Terima kasih Arel Ernestsia, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Aku tidak menyangka aku akan menjadi bawahanmu, tapi apapun itu, aku ucapkan terima kasih ya dan mohon bimbingannya. Ya elah, malahan mau dibimbing. Keluarga kekaisaran Merman, yaitu Janil, sang raja yang merupakan kakak pertama, sang adik yang sekarang menjadi tawanan perang, dan si bungsu yang masih 9 tahun. Mereka bertiga sekarang adalah penopang utama kerajaan Merman. Dan saat ini, Pena Armid Janil dipindahkan ke Fahlia untuk menjadi pegawai Arel. Ia disuruh membantu pekerjaan administrasi Fahlia bersama Arel. Itu sih yang tertulis secara formal. Tapi aslinya ada sesuatu yang Arel inginkan dari si Pena ini. Arel pun mempersilahkan Pena untuk masuk ke dalam kastil Fahlia. Ia akan wawancara kerja dulu. Wah, Pena yang baru datang langsung bingung, soalnya ia sedang jet lag. Tadi kan keretanya dingin banget ya. Alah malah di sini panas, aneh banget.
Pena masih belum bisa mencerna apa yang terjadi di Fahlia. Kemudian langsung ke ruang wawancara, Arel bertanya kepada Pena, "Apa Anda suka Fahlia?" "Ya di sini enak banget Arel. Arel kau memiliki makanan seperti coklat dan juga minuman yang menyegarkan seperti lemon tea. Aku sangat menyukainya Arel," ucap Pena sambil tersenyum. Arel merasa terhormat dipuji seperti itu, soalnya kota metropolitan Fahlia memang kota yang ia rancang untuk menjadi tempat tinggal yang nyaman. Jadi, nikmatilah hidupmu bersama Fahlia. "Tapi apa sekarang kau tahu siapa aku? Soalnya terakhir kita bertemu, kau berbuat tidak senonoh kepadaku. Jadi sekarang kau paham kan siapa aku sebenarnya?" tanya Arel. Jir, Pena jadi mengingat kejadian itu. Ia benar-benar malu mengingat kejadian pertama kali ia bertemu dengan Arel. "Aku minta maaf Pangeran Arel, saat itu aku tidak tahu identitas Anda. Aku kan cuma tahanan perang, jadi tidak memperhatikan keadaan sekitar. Aku kira kau jatuh cinta kepadaku, malah sepertinya nggak terjadi ya." "Wanjir, ya kagak lah," teriak Pena malu-malu kucing. Yah, Pena jadi ngambek dah, malah cemberut itu. "Santai aja nih, aku cuma bercanda." "Nah, sekarang kita to the point saja. Sekarang aku ingin kau menunjukkan sihir sumonmu lagi. Soalnya aku ingin tahu sejauh mana kau mengembangkan sumonmu itu." "Waduh, apa nggak apa-apa Arel. Di sini banyak pengawalmu. Aku takut informasinya bocor. Kau tahu kan, hal ini sudah aku rahasiakan selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin diriku yang seorang summoner tertangkap publik, terlalu berbahaya Arel." "Kau santai saja, mereka itu pengawal pribadiku yang terpercaya. Mereka tidak akan membocorkan apa yang mereka lihat di sini. Jadi keluarkan saja summonmu itu." Dan oke, Pena pun mengeluarkan summonnya, yaitu salamander api yang masih kecil. Dan salamander itu sekarang diberi nama, yaitu Cele. "Berkat dirimu Arel, aku sekarang bisa mengontrol summon spirit. Dia sekarang tidak akan melompat keluar sembarangan lagi. Soalnya aku sudah bisa mengontrol mana sihirku. Cele juga sekarang menurut sekali denganku, dia tidak akan sembarangan keluyuran lagi." Tapi Arel bertanya tentang surat yang sebelumnya dikirim sama Pena. Di surat itu, ia mau belajar sihir tingkat tinggi bersama Arel. Lah, gimana belajar sihir tingkat tinggi? Lah, wong Arel aja bukan penyihir. "Ya kalau itu sih kau tanya saja sama Cele. Soalnya sekarang aku sudah memahami ucapan Cele. Dan sebelum aku kesini, Cele terus-menerus mengatakan kalau aku bisa belajar banyak terkait sihir tingkat tinggi bersama Pangeran Arel. Kata Cele, kau bisa mengajariku banyak hal mengenai sihir." Waduh, sedang membahas omongan ini, si Spirit malah makan coklat. "Wala-wala, itu coklat, doi, jangan dimakan." "Begitu Arel, aku memang kesini karena ucapan dari si Cele. Awalnya sih aku bingung, aku merasa pusing karena mendengar berbagai macam suara. Tapi kalau aku konsentrasi, aku bisa mendengar ucapan Cele doang. Dan ia mengatakan hal demikian, kalau Pangeran Arel bisa mengajarku banyak hal." Waduh, jadi si Spirit ini yang memberitahu Pena tentang pengetahuanku tentang sihir ya. Gile. Dan lagi, dari mana si Spirit tahu kalau aku memiliki sihir tingkat tinggi? Waduh, waduh, nih Spirit malah membocorkan rahasiaku. Dan lagi, dari mana si Spirit tahu kalau aku bisa mengajarimu sihir tingkat tinggi? "Ya nggak tahu lah bos," ucap Pena sambil geleng-geleng kepala. Wah, Ara jadi berpikir ulang mengenai Spirit ini. Soalnya, Spirit ini mengetahui identitas Ara sebenarnya, yang mana ia adalah wujud inkarnasi dari 100 kali inkarnasinya. Wah, 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 bahaya nih si Cele. Ia malah menilai Ara dengan kekuatan spiritnya. "Jadi apa kau bisa mengajariku Pangeran Arel? Aku sangat ingin belajar mengenai sihir summon. Aku tidak tahu harus belajar kemana dan juga belajar sama siapa. Cuman kau yang sekarang bisa mengajariku. Jadi bantu aku Pangeran Arel." Oke, 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 oke. Karena ini permintaanmu dan Cele, aku akan mengajarimu beberapa hal mengenai sihir summon. Kau harus rajin belajar ya. "Siap sensei," ucap Pena dengan senyum sumringah. Dan oke, perjanjian dibuat. Sekarang Pena Armid Janil adalah seorang pegawai Fahlia, yang mana itu cuman kedok doang. Aslinya ia adalah penyihir summon yang akan berguna untuk masa depan si putri kerajaan Merman. Dan oke dah, beberapa saat kemudian,
Sienna sekarang sedang menggosip dengan teman-temannya. Ini terkait Pangeran Arel yang sekarang sudah punya gebetan. Gebetannya putri kerajaan lagi. Mantap. Akhirnya Pangeran Arel memiliki pasangan. Wah, pengawal lainnya jadi merasa aneh. Tumben banget pangeran memiliki gebetan. Biasanya dia ogah-ogahan. Aku pikir Pangeran Arel itu malah nggak normal. Malahan sekarang udah on the spot. Ucap Sienna dengan penuh semangat. Ampun dah nih cewek, otaknya udah lost doll. Arel jadi salting mendengar gosip dari para pengawalnya. Mereka malah kurang kerjaan. Sampai-sampai ngegosip bosnya sendiri. Gue kasih kerjaan tambahan apa ya? Pena sendiri masih bingung dengan tur keliling kastil Vahlia. Ruangannya ada banyak. Ia perlu menghafal satu persatu. Soalnya gedungnya luas banget. Jadinya bingung dah si Pena. Dan ini dia ruang belajarnya untuk si Pena belajar sihir summon. Wah, Pena senang sekali. Akhirnya ia sampai. Pegel juga lah jalan mulu dari tadi. Dan oke, pelajaran pun dimulai. Arel pun membuka buku tentang sejarah summoner di buku Ernesia. Tapi setelah dibaca, Arel merasa ini cuma sejarah doang. Ya nggak ada pelajarannya sama sekali, cuma sejarah. Ya sepertinya tidak ada catatan khusus mengenai summoner. Kayaknya memang benua mainland jarang ditemui ada summoner. Jadinya nggak ada catatan penting mengenai itu. Oke lah, buang aja bukunya nggak guna. Sekarang aku akan ajarkan kau seluk-beluk tentang sihir summoner. Dimulai dari kontrak spirit. Waduh, kontrak spirit. Pena merasa selama ini dirinya dan juga Cele tidak pernah melakukan kontrak spirit. Arel pun menjelaskan kalau Pena yang seorang summoner tingkat atas tidak memiliki hak khusus dan membuat kontrak, bahkan cuman sekedar membungkuk saja bisa dikatakan itu sebagai pembuatan kontrak spirit. Kemudian Arel mengajarkan pelajaran selanjutnya yaitu memunculkan spirit. Untuk orang yang tidak memiliki afinitas mana summon yang banyak, mereka akan kesulitan. Jadi, bagi seorang summoner, mereka membutuhkan media untuk mensummon spirit. Seperti Arel yang tidak memiliki afinitas mana, jadinya ia perlu gemstone untuk memunculkan spirit. Dan jangan lupa, bikin manuskrip sihir summonnya. Kalau nggak ada ini, ya nggak bisa muncul. Dan oke dah, Arel pun langsung merapal sihirnya. Ia langsung memunculkan cahaya magic. Dan gemstone-nya malah langsung mencair. Dan twing! Muncul gelembung air yang padat. Ini dia cara memunculkan spirit. Maaf ya karena afinitasku rendah, aku cuma bisa memunculkan spirit kelas rendah seperti ini. Ini mah cebong air. Wah, Arel sendiri merasa bangga karena bisa mensummon spirit. Ia pikir dirinya tidak bisa mensummon spirit, malah muncul cebong. Tapi karena Arel tidak mau repot-repot pelihara spirit, ia pun menghapusnya. Ini cuma contoh doang, jadi nggak usah dipelihara. Gue nggak mau bikin kontrak sama cebong. Oke, sekarang giliranmu murid Pena. Gunakan afinitasmu untuk memunculkan spirit. Oke, siap master. Pena pun langsung on fire. Ia semangat 45. Dan oke, Pena pun memunculkan afinitas mananya kepada manuskrip summon. Cahaya terang mulai terpancar dengan terangnya. Dan afinitas mana Pena langsung mengalir dengan deras. Gile, summoner tingkat atas memang beda jauh. Arel merasa kekuatan Pena sangat OP. Ini di luar prediksinya. Dan twing! Muncul spirit kecil dengan bentuk tanah padat. Ada kecambahnya lagi. Jir, sirit apaan ini dah? Pena senang sekali karena ia telah berhasil memanggil spirit. Keren master, ini hebat sekali master. Tapi master Arel setelah disummon harus ngapain ini? Tuh spirit malah melompat-lompat kegirangan master. Kira-kira harus diapain ya? Ya udah buatin kontrak aja. Dan oke dah, Pena pun menjulurkan tangannya. Dan setelah itu, Pena mendapatkan kontrak hanya dengan pelukan tangan si spirit. Walah, segampang itu membuat kontrak. Wah, Arel merasa bangga dengan Pena. Soalnya, dia bisa membuat kontrak dengan dua spirit sekaligus. Keren ini mah, mantap. Kerajaan Merman pasti akan bangga dengan pencapaian yang diperoleh oleh putrinya. Tapi diomongin seperti itu, Pena malah murung. Waduh, Arel salah ngomong ini dah. Sepertinya Arel merasa kalau Pena masih merahasiakan dirinya yang merupakan penyihir summoner di kerajaan Merman. Maaf Pangeran Narel, bisakah Anda tidak membicarakan hal ini kepada kerajaan Merman? Aku takut hal buruk terjadi, ucap Pena khawatir. Tapi Arel merasa aneh, ia merahasiakan hal ini bukan karena urusan kerajaan Merman,
Tapi ini pasti ada kaitannya dengan kerajaan Holy Selnian, yang mana mereka mengkafirkan seorang summoner sebagai seorang yang sesat dan wajib dibasmi. Jika hal ini tersebar luas, pasti Holy Selnian akan mengatakan perang kepada Merman. Waduh, 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 malahan itu adalah hal yang harus dihindari kerajaan Merman sekarang, karena mereka kan sedang bangkrut ya. Walah, walah, walah. Bagi kerajaan Holy Selnian, makhluk selain manusia adalah najis, dan makhluk yang disebut spirit adalah makhluk paling najis bagi penyembah dewa Selnian. Jadinya, mereka menganggap para summoner adalah aib yang harus dimusnahkan, makhluk yang tidak pantas hidup. Apalagi 100 tahun yang lalu, Selnian pernah berperang melawan para summoner dan mereka memusnahkannya. Mereka semua hancur tanpa sisa, dan sekarang muncul summoner hebat yang memiliki afinitas mana yang tinggi, yaitu Pena Armit Janil, seorang putri dari kerajaan Merman. Pena pun bercerita kalau dirinya bisa summon sedari kecil. Ia sudah bisa memunculkan spirit dari kecil gitu ya. Tapi karena hal tersebut diketahui oleh kakaknya, jadinya Pena diasingkan dan tidak diperbolehkan untuk keluar. Soalnya Pena adalah putri raja. Jika hal tersebut diketahui oleh orang luar, bakal menjadi perang antara Selnian dan Merman. Padahal Merman adalah salah satu kerajaan yang bergandengan tangan dengan Selnian, tapi kakaknya yang sekarang adalah seorang kaisar pengganti raja sebelumnya memiliki ide atas Pena yang menjadi summoner, yaitu mengirimnya ke Ernesia. Di satu sisi, Pena belajar mengendalikan summon sihirnya, dan di satu sisi, Pena akan menjadi alasan bagi Holy Selnian untuk berperang melawan Ernesia. Tentu saja akan dibantu oleh kerajaan Merman yang akan membentuk koalisi dengan Holy Selnian. Pena merasa sedih mendengar kenyataan itu. Pada dasarnya, ia sudah tahu rencana kakaknya itu. Ia akan dikorbankan untuk membuat perang antara Ernesia dan juga kerajaan Selnian. Arel pun langsung memeriksa Pena dengan sihir pandangan aura. Dan ternyata benar, Pena berkata jujur, ia memiliki hati yang jernih. Dan oke dah, itu tidak lagi menjadi masalah bagi kami Ernesia, karena memang dari awal kita sudah mempersiapkan peperangan dengan mereka semua. Jir, Pena langsung kaget mendengar itu. Awalnya, aku cuma memprediksi adanya kemungkinan peperangan muncul kembali. Tapi setelah aku melihatmu di taman kerajaan, aku langsung paham rencana dari Merman. Mereka sangat menginginkan Ernesia runtuh dengan dibasmi lewat peperangan. Ya gimana lagi ya, Merman itu 100 tahun yang lalu adalah wilayahnya kerajaan Ernesia, tapi karena pemberontakan, Merman dikeluarkan dari wilayah Ernesia dengan kekalahannya yang memalukan. Tapi berkat kebaikan raja pertama Ernesia, Merman diampuni dan dipersilakan untuk membuat kerajaan sendiri. Tapi kebaikan itu malah membuat bencana. Merman malah mendendam. Mereka terus dendam kepada Ernesia karena kekalahannya 100 tahun yang lalu. Ya, itu sejarah yang rumit. Aku sendiri yang ada di lingkungan kerajaan selalu diberi pelajaran tentang dendam kakek buyut terkait peperangan dengan Ernesia. Ini adalah warisan turun-temurun. Lantas, apa Anda yakin tetap menempatkan saya di sini? Aku merasa tidak enak jika Anda sudah mengetahui rencana awal kerajaan Merman. Sebaiknya aku keluar saja dari Ernesia. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepadamu, Pena, apa pendapatmu tentang spirit yang membuat kontrak denganmu? Pena menjawab kalau mereka adalah makhluk yang lucu. Mereka tidak pernah menyakitiku. Rasanya sangat tidak manusiawi sekali menganggap makhluk kecil selucu ini sebagai makhluk yang hina. Ucap Pena sambil mengelus-ngelus Sela. Tapi kenyataannya bahwa penganut Selnian sangat membenci makhluk spirit. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang nyata. Bagi Pena, kenyataan itu begitu menyakitkan dan lagi malahan dijadikan tumbal untuk peperangan dengan Ernesia. Apa-apaan ya dah? Kenapa jadi seperti ini? Aku akan melawan Master Arel adalah guruku saat ini. Aku akan berjuang melawan mereka. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan mereka, Master. Dengan kekuatan api dari Cela, aku akan berjuang melawan penindasan ini. Aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka yang sok suci itu. Jadi Pena, apa kau mau berperang melawan kakakmu? Tanya Arel. Pena sedikit bingung dengan pernyataan itu, soalnya dia adalah kakaknya, satu-satunya kakak laki-laki yang selama ini melindunginya. Pena bingung mau ngomong apa. Kau tidak perlu bingung, justru jika kita membiarkan ini terjadi, maka kekaisaran Merman akan hancur.
Karena sebenarnya Holy Selnian sudah membuat rencana untuk menggulingkan Raja Merman saat ini. Dan itu adalah melalui perang adu domba ini. Saat ini, aku rasa saintis sedang memainkan perannya untuk membuat Merman berperang kembali dengan Ernesia, dan mereka akan menjadikan Merman sebagai pasukan garda depan untuk melawan Ernesia, dan Merman akan runtuh lebih awal daripada si Selnian. Walah, Pena kaget. Apa benar demikian? Ya gimana lagi, kerajaan Merman sekarang sedang krisis karena kekalahan perang melawan Ernesia sebelumnya. Dan sekarang dipaksa perang lagi demi membasmi summoner. Lah kalah dobel lah. Emangnya Ernesia selemah itu sampai diserang kerajaan mau bangkrut malah kalah? Ya nggak mungkin, itu tidak mungkin, Ferguson. Justru saat ini saintis sedang memainkan perannya. Ia malah mengadu domba kerajaan Merman dengan Ernesia untuk mengetahui seberapa kuat Ernesia, sehingga mereka bisa leluasa memusnahkan dua kerajaan sekaligus. Wah, mendengar itu Pena jadi merasa bersalah. Gara-gara dirinya dua kerajaan bakal mengalami kesulitan. Waduh, dah tega bener itu saintis. Pena, aku tidak ingin bermusuhan dengan kerajaan Merman terus-menerus. Tolong putus mata rantai dendam ini dan bekerja samalah denganku, Pena. Aku berjanji akan membantumu mengalahkan semua musuh bersamamu. Waduh dah, Pena jadi malu diperlakukan seperti itu sama Arel. Kemudian Pena bertanya tentang dirinya yang menjadi incaran Selnian. Kenapa dirinya yang seorang summoner biasa bisa menjadi ancaman bagi kerajaan Holy Selnian? Sebenarnya, apa yang melatar belakangi permusnahan para summoner di benua mainland? Apa hanya sebatas memiliki spirit itu salah? Arel pun menjelaskan kalau kemampuan spirit itu tidak cocok dengan kerajaan Holy Selnian, karena dewa mereka yang mereka sembah melalui perantara saintis ternyata ia merupakan seorang summoner. Jadi selama ini mereka itu menyembah spirit yang bernama Selnian. Dan aku merasa saintis itu bukanlah seorang dewi, melainkan seorang summoner. Dan saat ini dia tidak bisa berkomunikasi dengan spirit Selnian yang asli. Dan jika rahasia itu dibongkar ke publik, maka hancurlah kerajaan Selnian yang selama ratusan tahun telah berdiri. Mereka telah menutup rapat informasi ini dari para pengikutnya. Itulah mengapa mereka sangat membenci kaum elf dan dwarf, karena mereka bisa merasakan spirit. Apalagi jika ada seorang summoner yang bisa dengan jelas merasakan spirit. Mereka pasti tahu jika dewa mereka itu cuma spirit biasa. Wah, bisa hancur dah kepercayaan Selnian. Bujur buset, apakah itu benar? Pena kaget luar biasa. Ternyata di balik semua itu adalah masalah internal Selnian sendiri. Malahan pakai ngebasmi summoner dengan alasan seperti itu. Sungguh terlalu egois. Aku tidak percaya kebohongan seperti itu bisa bertahan selama ratusan tahun. Dan sekarang Merman dan Selnian akan menjadi satu untuk membuat peperangan dengan dalih Putri Pena Armid Janil. Pena merasa terjebak di antara dua sisi kepentingan yang saling berkaitan. Ada dendam dan juga ada rahasia yang tidak boleh bocor. Gile, konspirasi apa lagi ini mah? Ya, oleh karena itu, aku menawarkan diri untuk bekerja sama denganmu, karena ini demi keselamatan kita semua. Dan aku berjanji, setelah masalah ini selesai, kau tidak perlu menyembunyikan kemampuanmu itu lagi. Wah, mendengar pernyataan itu, Pena senang sekali. Tidak perlu menyembunyikan spirit, itu adalah hal yang dinanti oleh Pena. Sungguh itu sebuah mimpi yang harus ia capai. Dan oke, siap, perjanjian dibuat. Mereka saling bersalaman. Arel berjanji akan membuat semua summoner bisa muncul di permukaan tanpa rasa takut. Pena tersenyum mendengar janji itu. Ia akan menantikannya. Dan Arel ketika sudah berjanji, maka ia akan berusaha untuk mencapainya. Tenang saja, hanya masalah waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Dan oke, pelatihan pun dimulai. Pena sekarang sedang melatih skill magicnya bersama Cele. Ia sekarang bisa menyemburkan api. Kemudian Arel sekarang ada di tempat terpencil yang tidak diketahui banyak orang. Ia mau melakukan sesuatu, tapi ia tidak mau diketahui oleh banyak orang. Jadinya ia merahasiakan tempatnya sekarang. Dan oke dah, Arel pun membuat magic scroll di tanah. Sepertinya ia mau memanggil spirit lagi, tapi Arel memahami kalau dirinya tidak memiliki afinitas mana yang cukup. Jadinya ia akan menggunakan cara lama. Itu seperti yang terjadi di kehidupannya yang ke-21 ketika ia menjadi summoner yang gagal. Dan oke lah, dimulai merapal mantranya. Afinitas mana pun mulai menyebar. Dan oke dah, Kyochi Yoshi no Jutsu, anjir nggak muncul. Oke lah, langsung dipaksa muncul. Satu spirit ditarik paksa bersama Arel dan langsung dilempar.
dilempar. Ia pun menarik spirit lainnya, dan ini dapat satu, langsung dilempar lagi, dapat lagi, dilempar lagi, ada lagi ini, dan ya, Arel pun ngos-ngosan karena ia mendapatkan banyak spirit dengan cara paksa. Jir, malahan. Jadi caranya seperti itu ya, maksa banget dah si Arel. Dan ini dia 6 spirit tingkat atas yang dipaksa keluar sama Arel. Mereka kesal sekali karena dipanggil secara paksa. Padahal afinitas mananya sangat rendah, malahan pakai cara paksa. Bangke kau bocah ingusan, berani-beraninya kau memperlakukan kami seperti itu. Kau mau apa, ha? Kenapa memanggil kami semua? Dan krak. Eyalah, malah dirantai sama Arel. Diam, cuk. Kalau nggak diem, gue musnahin lu. Jir, sihir pengikat magic level 9, wadidaw. Gaswat, ampun Suhu, jangan musnahkan kami Suhu. Lantas Suhu, apa kau mau membuat kontrak dengan kami semua Suhu? Siapa juga yang mau membuat kontrak dengan spirit lemah seperti kalian? Jir, kita spirit elemen tingkat atas malah dikatain lemah, wasem. Aku cuma mau bertanya kepada kalian. Aku penasaran dengan satu spirit kecil yang mengetahui identitasku. Bahkan ia menyuruh majikannya untuk mempercayaiku. Maaf Suhu, aku tidak bermaksud untuk tidak sopan. Tapi apa maksud Anda Suhu? Kami nggak paham apa pertanyaan Anda Suhu. Dan ya, karena mereka nggak paham, Arel pun mengeluarkan aura tubuhnya. Ia tidak menahannya dan memunculkan semua aura yang dimilikinya. Dan ternyata itu membuat para elementer spirit ketakutan setengah mati. Kenapa aku harus menjelaskan secara detail? Bukankah kalian semua tahu apa yang ada dalam diriku? Maaf Suhu, maafkan kami. Kami tidak menyadari kalau Anda adalah seorang master yang telah berkelana selama ribuan tahun. Tolong maafkan kami Suhu, ucap elemen cahaya. Sekarang jawab pertanyaanku tadi. Aku ingin tahu apa kalian sebagai spirit kelas atas juga memahami siapa aku sebenarnya? Atau kalian hanya menebak-nebak dengan menilai aura milikku? Maaf Suhu, tapi beberapa ratus tahun yang lalu kami pernah dipanggil oleh orang seperti Anda. Ia juga memiliki aura yang kuat seperti Anda. Bahkan auranya lebih kuat dari Raja Naga. Tapi orang itu sudah tidak pernah memanggil kami lagi dan menghilang entah kemana. Waduh, Arel yang mendengar itu jadi berpikir ulang tentang dirinya. Soalnya ada seseorang yang memiliki kekuatan yang sama dengan Arel. Walah-walah, bahaya ini mah. Apa ada seorang yang berinkarnasi seperti Arel di dunia ini? Ini sesuatu yang harus diselidiki oleh Arel. Ia harus tahu siapa orang itu. Kemudian Raja Spirit Api menjelaskan kalau dulu orang tersebut memanggil spirit kelas atas untuk melakukan penghancuran. Ia menyuruh kami untuk memusnahkan beberapa kerajaan di dunia ini. Walah, bener-bener dah. Orang itu bener-bener kurang kerjaan, malah ngebantai kerajaan. Gimana tuh orang? Beda banget dengan Arel yang terisekai malah ingin rebahan sepanjang hari. Gak mau ngapa-ngapain, cuman ingin santai-santai doang. Atau itu ya, ketika Arel terisekai kehidupan 79, di mana ia memiliki tujuan hidup, yaitu mendampingi seorang kekasih. Lah, ini malah kejem banget, membakar kerajaan sampai musnah. Apa-apaan orang itu? Orang yang terisekai itu pasti sangat berbahaya. Aku harus waspada. Barangkali dirinya itu masih hidup atau terisekai kembali ke dunia ini. Aku lega orang yang memanggil kalian sudah hilang, tapi aku merasa aku harus waspada karena orang yang kalian sebut itu merupakan orang yang berbahaya. Aku rasa aku jadi tahu alasanku hidup di dunia ini. Aku harap mengalahkan orang itu bukanlah tujuan dari hidupku ini. Daripada Anda waspada, kenapa Anda tidak membuat kontrak dengan kami, Suhu? Kami pasti akan bermanfaat untuk Anda ke depannya. Oh, gak bener. Kalian itu spirit yang masih lemah. Kalian baru hidup selama ratusan tahun. Jadi, aku merasa kalian perlu banyak belajar lagi. Walah, spirit tingkat atas jadi pada ngelak dan mendengar ucapan Arel. Spirit tingkat atas malah lemah. Wadidaw, bener-bener dah si Arel ini. Aku cuma memerintahkan satu hal kepada kalian. Kalian harus memegang perintahku ini, yaitu jangan sebarkan informasi tentangku. Beritahu semua spirit dari kecil sampai atas. Beritahu mereka semua kalau mereka tidak boleh membocorkan informasi tentangku. Kalau sampai ada yang membocorkan informasi tentangku kepada orang lain di dunia ini,
maka kalian semua akan aku siksa selama ribuan tahun. Kalian paham kan? Jir, serem amat, emangnya bisa ya? Kemudian ada misi khusus untuk spirit elemen api. Spirit api merasa terhormat mendapatkan misi khusus dari suhu Arel. Ia jadi bersemangat udah. Arel pun meminta spirit api untuk memberikan emblem spiritnya. Emblem spirit itu adalah item dari spirit yang digunakan di dunia manusia. Dan emblem spirit itu akan digunakan sebagai pemanggil spirit. Jadi ini emblem summon tanpa harus menguras afinitas sihir. Jadi tinggal panggil saja, nanti langsung nongol. Dan oke, spirit api pun mengeluarkan cahaya api yang terang dan ia membuat emblem api yaitu pita merah. Waduh, malah pita merah. Kau bisa memanggilku dengan menggunakan itu, suhu. Aku pergi dulu. Dan wush. Semua spirit elementer telah pergi semua. Mereka semua pergi ke dunia spirit. Arel merasa aneh dengan emblem api milik spirit api. Kenapa harus pita merah? Waduh, ini mah dipakai cewek. Kenapa ia memberikan hal seperti ini kepadaku? Lagian, gimana cara memakainya ya? Susah amat tuh spirit. Dan oke, karena spirit sudah pada pergi, jadinya Shin pun berpindah kembali ke posisi Pena Armit Janil. Saat ini Pena sedang meditasi, ia sedang memperluas afinitas mana sihirnya. Ini sesuai yang diajarkan sama Arel, bahwa spirit itu tergantung dari afinitas sihir penggunanya. Dan afinitas itu bisa dilatih dengan emosi pengendalian mana spirit, dan juga penerimaan aura dari alam luar. Dan ternyata dengan menghubungkan tiga unsur itu, Pena berhasil meningkatkan afinitas sihirnya secara perlahan. Dan itu membuat Sele semakin kuat. Begitu juga dengan Solo, ia semakin kuat dan sekarang Cele dan Solo menjadi pondasi utama sihir Pena dalam mengeluarkan afinitas sihir miliknya. Tapi Pena merasa ini sangat sulit untuk dilakukan terus-menerus. Soalnya tubuhnya terasa mudah sekali lelah. Mungkin dia juga perlu latihan fisik untuk meningkatkan afinitas sihir miliknya. Kemudian di depan pintu ruang belajar, Arel dan dia ada di situ. Arel bingung dengan Pena. Ia belajar dengan sangat keras. Itu sangat berbahaya untuk tubuhnya jika ia terus-menerus memaksakan afinitas sihirnya. Namanya juga tanggung jawab seorang putri pangeran. Kalau tidak kerja keras, mungkin dia akan menyesal kemudian hari karena tidak bisa melindungi sesuatu yang ia ingin lindungi. Wah, kayaknya kau pengalaman ya dia ya. Emang begitu pangeran. Dari kecil, aku selalu bekerja keras dalam hal apapun. Itu semua demi makan enak kemudian harinya. Jir, malah cuma ingin makan enak. Kemudian Arel bertanya tentang dia yang kemarin dipanggil ketua menara sihir. Ada apa emangnya? Apa ada masalah di menara sihir? Ini semua gara-gara Anda yang mulia. Sekarang semua penyihir sedang dikerahkan untuk membuat mesin pesanan Anda. Apalagi Anda meminta Master Helmin untuk membuat kapal laut tanpa awak. Ia sangat bersemangat sekali dan mengerahkan banyak penyihir. Kata Master Helmin, semuanya akan beres dalam 3 bulan dari sekarang. Kalau ada kendala mungkin akan bertambah waktunya. Walah, kendala apaan dia? Saat ini Guild Dark Magic selalu menyerang Magic Tower, tapi mereka sebetulnya berjumlah kecil. Para penyihir bisa mengatasi mereka semua. Lah, gue kira udah beres semua, malah masih banyak ya kecoa-kecoa itu. Kata Master Helmin, semua Dark Magician akan dibasmi semua sama Magic Tower. Bahkan beberapa bangsawan yang terlibat juga bakal dibumi hanguskan. Ini kan karena izin Ernesia yang membumi hanguskan Dark Magician tanpa pengadil. Kill di tempat, jir kejem amat. Nggak pakai ham sih di sini, jadi ya digaskan aja dah. Ya oke lah, jempol buat Magic Tower. Aku senang semua masalahku telah ditangani dengan baik oleh Master Helmin. Top dah. Dan oke, sekarang aku bisa fokus melatih Pena Armit Janil. Dia juga akan aku manfaatkan. Waduh, dia merasa kasihan dengan Pena. Bakal jadi apa ya si Pena ini? Mudah-mudahan nggak diperas tenaganya seperti penyihir Vahlia lainnya, ucap dia dalam hati. Dan oke, Arel pun langsung memasuki ruang belajar dengan menendang pintu. Pena sampai kaget udah. Ngapain pakai nendang pintu? Bikin kaget aja. Aku sedang konsentrasi nih. Udahlah, jangan belajar mulu. Ayo kita jalan-jalan. Walah, jalan-jalan. Pena jadi malu-malu kucing. Kemudian di alun-alun kota Vahlia,
Arel saat ini sedang mengkasihani Pena. Ia belajar siang malam dan kasihan sekali dah. Harusnya Pena memikirkan dirinya supaya beristirahat. Jangan belajar mulu, biar otak nggak puyeng, badan nggak kaku-kaku. Harusnya Pena jalan-jalan di Vahlia dan menikmati kota Vahlia yang damai. Bukannya latihan mulu, itu pasti melelahkan. Tapi Pena menolak ajakan Arel untuk jalan-jalan. Soalnya Pena sudah terbiasa dengan itu semua. Kalau di kerajaan Merman malah lebih ketat lagi. Mendengar itu Arel jadi shock berat. Lebih ketat dari ini. Walah, kasihan sekali. Arel sampai nangis melihat penderitaan Pena yang begitu gigih dari kecil sampai nggak ada hiburan sama sekali. Waduh, waduh, kasihan amat. Dan oke dah, karena sekarang mereka berduaan ada di alun-alun, Arel pun mengajak Pena ke food court dan Pena tertarik dengan sate kelinci di Vahlia. Ia malah jadi ngiler melihat sate kelinci itu. Kok kepingin ya? Tenang saja, langsunglah diambil. Aku traktir kok. Aku tahu kau nggak punya duit, jadi santai aja ambil semuanya. Dan oke, Pena pun mengambil sate itu dan ia langsung memakannya. Tapi satenya nggak enak, dagingnya keras, sausnya kemanisan, dan rasanya terlalu overpower. Wah, Arel setuju sih, tapi memang begini cara mengolah daging kelinci raksasa Vahlia. Kalau dibuat juicy, ya jadi nggak mungkin lah, karena keras banget dagingnya. Tapi Pena senang sekali bisa memakan daging ini, walau tidak sesuai seleranya, tapi ini pengalaman pertama ia memakan sesuatu yang berbeda. Akan tetapi, tuh, jir, ada seseorang yang mendorong Pena. Arel langsung gercep memegang Pena biar gak jatuh. Walah, cie, itu copet Arel. Lah, apa yang dicopet? Emangnya ente punya duit? Wanjir. Copet itu pun berlari kencang. Si copet itu malah merasa senang karena ia berhasil mengambil dompet, padahal dompetnya gak ada isinya. Wadidaw. Arel pun menyuruh Pena untuk menangkap copet itu. Ini kesempatan bagus untuk mempraktekkan sihir sumun yang telah dipelajari Pena. Ayo Pena, sekarang saatnya untuk menggunakan sihir hasil latihanmu selama ini. Dan oke, Pena pun mengeluarkan Cele dan Colo. Dua spirit itu pun keluar dan mulai beraksi. Si copet malah bingung. Ia berlari kencang, tapi malah gak gerak sama sekali. Ada apa ini dah? Alah, malahan tanahnya jadi berlumpur dan si copet malah terjebak di dalam lumpur itu. Walah, itu kemampuan Colo. Ia hebat sekali dalam mengendalikan elemen tanah. Wah, baru belajar udah sehebat itu ya. Si copet pun dibungkus lumpur sampai tubuhnya tertutup lumpur semua. Ia tidak bisa bergerak dan mematung. Dan oke dah, sekarang giliran Cele. Keluarkan semua kekuatanmu, Cele. Kita bakar copet itu. Wanjir, malah mau dibakar dan buzz. Waduh dah, beneran dibakar. Si copet pun kebakaran dan akhirnya jadi keras dah lumpurnya. Ia malah gak bisa gerak sama sekali. Arel, apa boleh aku bakar lagi? Soalnya ini seru sekali Arel. Aku ingin mencoba kekuatan sihir Cele lagi. Dan yolah, langsung digaskan. Oke lah, Pena pun mengeluarkan sihir apinya lagi. Ia akan memaksimalkan kekuatan sihir api kepada Cele. Dan push, disembur dengan api kuat seperti kompor gas yang menyala cepat. Jir, malah dipanggang. Kasihan amat tuh copet. Woi, itu cuman copet, bukan koruptor. Kalau copet itu nggak usah dihukum mati. Koruptor aja yang dihukum mati. Kalau copet masih ringan hukumannya. Lah, malahan nyenggol koruptor. Harusnya emang koruptor itu yang dipanggang. Waduh, malahan. Tapi memang bener sih, dipanggang aja lebih bagus, ucap Arel, bukan saya. Dan ya, akhirnya siang bolong begini ada pertunjukan api unggun di alun-alun. Walaupun si copet kagak modar, tapi dia shock berat karena dipanggang di depan umum. Sepertinya ia bakal kapok nyopet di Vahlia karena hukumannya di tempat langsung. Wadidaw. Malahan si Arel sampai ngelak melihat kejadian itu. Ini mah seperti api unggun saat pramuka. Kasihan sekali tuh copet. Semoga ia tidak gosong.
Dan ya, akhirnya si copet pun diselamatkan dari kebakaran dan penjaga membawa si copet itu langsung ke penjara. Wala-wala tuh copet malah kena mental. Kayaknya ia matang di dalam sampai otaknya konslet. Waduh, kasihan amat. Dan oke, kita langsung pindah scene ke perpustakaan Fahlia. Di situ Pena diajak sama Arel ke perpustakaan Fahlia. Pena melihat buku yang ada dalam perpustakaan itu. Ada banyak sekali bukunya, bahkan lebih banyak daripada yang ada di kerajaan Merman. Tapi Pena penasaran dengan buku yang memiliki sampul berbeda. Ini malah menarik perhatian pembaca, ia pun mengambilnya. Tapi ketika diambil, Arel kaget luar biasa. Ia panik. Ya gimana gak panik, orang yang dibaca Pena adalah Jejak Sang Silver Shake. Silver Shake? Siapa itu? Tanya Pena penasaran. Tapi setelah dibaca semuanya, ini mah biografi Arel dari bayi sampai sekarang ini nah. Waduh, isinya cuman prestasi Arel doang. Emang ini bocah anak ajaib ya. Tapi ini aneh sekali bagi Pena. Ada ya buku yang narsis seperti ini. Waduh, dah Arel jadi malu melihat Pena membaca buku itu. Ini bukan aku yang nulis. Ini Paman Lincen yang nulis. Tolong jangan dibaca terus, aku jadi malu melihatnya. Emang iya sih, tapi aku jadi penasaran. Waduh, dah gaswat. Akan tetapi, Pena melihat ada sesuatu yang berbeda dengan buku ini. Ya, bukunya memiliki huruf yang sama, gak ada yang berbeda. Semuanya terlihat rapi dan teratur. Buku apa-apaan ini? Sepertinya tidak ditulis dengan tangan. Ya, Arel pun menjelaskan kalau Fahlia sudah mengembangkan mesin cetak otomatis. Jadi, semua buku yang ada di Fahlia merupakan hasil cetak ulang melalui mesin cetak yang diproduksi sama Arel. Dalam 2 hari, satu judul buku dapat dicetak menjadi 1.000 eksemplar. Itu sangat efektif untuk bisnis buku yang sedang Fahlia kembangkan. Wah keren, Pena sampai melongo mendengar itu, tapi ini rahasia perusahaan ya, jangan dibocorkan ke siapapun, bahaya sekali kalau sampai bocor ke publik, nanti malah perang lagi. Walah siap master. Dan oke, karena mereka berdua mau belajar lebih banyak, kita langsung pindah scene ke kerajaan Holy Selnian, yang mana mereka sedang marah-marah. Waduh dah, ada apa ini? Saat ini para bishop marah-marah. Ya, gimana nggak marah? Mereka sedang diserang ilmu pengetahuan yang menyimpang. Ya, lebih tepatnya, bukan ilmu pengetahuan, tapi buku yang menyimpang saat ini sangat-sangat populer di benua mainland. Buku apa Anda? Para petinggi Holy Selnian sampai rapat RT untuk mengatasi masalah ini. Dan ternyata, ini dia masalahnya. Komik yang dibuat Arel. Komik ini merupakan cerita bergambar yang diproduksi sama Fahlia. Komik ini bercerita tentang penyihir dan summoner yang bekerja sama dan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Nevelia sampai stres menghadapi ini. Soalnya ini dicetak ke seluruh benua mainland dan menjadi buku komik pertama di benua mainland. Laris lagi, terutama untuk bocil-bocil. Mereka sangat suka membaca buku bergambar ini. Ya, para bishop langsung meminta sang saintis untuk segera melancarkan penyucian kepada Ernestsia. Jika tidak, ajaran sesat para ateis itu akan tersebar luas dan menjadi ajaran yang umum dilaksanakan semua orang di benua mainland. Nevelia pun menolak itu. Soalnya, ini cuma buku bergambar, bukan sesuatu yang mengancam. Tapi karena keberadaannya yang sangat banyak, maka Nevelia akan membuat fatwa kalau buku ini haram hukumnya. Penganut agama Selnian dilarang membaca buku bergambar ini. Nevelia kesal sekali karena Arel sudah berani menyerang secara diam-diam. Ia merasa pangeran itu sangat-sangat licik, tidak seperti tampangnya yang imut-imut. Wanjir dah, akan aku balas kau Arel, bikin puyeng aja. Dan ya, para bishop pun masih ribut memikirkan buku bergambar dari Ernestsia. Mereka masih memperdebatkan cara mengatasi buku bergambar ini. Sampai akhirnya ada satu bishop yang protes dengan kebijakan dari saintis. Kalau cuma diam dan membuat fatwa, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik hancurkan sumber masalah dan benua ini akan aman dari orang-orang sesat. Waduh dah gaswat, Nevelia jadi diam mendengar protes dari salah satu bishop itu, tapi Nevelia pun memberi usul kembali. Ia mengatakan kalau ia telah mendapatkan wahyu dari Dewa Selnian.
Tadi malam, dia telah menunggu wahyu di altar Dewa Zelian semalaman. Ia menunggu dengan sabar. Para bishop sangat senang. Mereka pasti penasaran dengan apa yang diwahyukan oleh Dewa Zelian kepada si saintis. Tapi saintis ingin yang ada di sini untuk bersumpah. Mereka akan bersumpah untuk diam dan tidak membocorkan apa yang diwahyukan. Dan juga tidak ada penolakan atau protes. Jika ada penolakan, maka kafirlah para penentang itu. Dan oke, semuanya pun langsung bersumpah. Kemudian Nefelnia memberitahu wahyu yang ia dapatkan, tapi sayang sekali disensor. Wanjir, wahyu aja disensor. Yang jelas, setelah mendapatkan wahyu itu, para bishop langsung bermuka gelap. Mereka malah senang, tapi kesenangan mereka disertai keringat dingin yang bercucuran. Mereka seolah mendapatkan rencana licik dari ucapan Nefelnia. Waduh, apa yang mereka dengarkan ya? Semuanya atas nama Dewa Zelian yang suci, aku perintahkan kepada kalian semua agar menyimpan pesan ini secara rahasia. Jangan bocorkan kepada siapapun. Jangan sampai wahyu ini keluar dan bocor. Aku harap kalian tahu resikonya jika wahyu ini bocor. Dan oke, karena kita nggak tahu isi wahyunya, Sin pun berpindah kembali ke Ernestsia. Saat ini Arel sedang ada di ibu kota. Ia bersama ibunya duduk dengan tenang. Mereka senang karena saat ini adalah pengumuman raja baru Ernestsia. Raja Leon Ernestsia langsung memberikan pidato terakhirnya sebagai seorang Raja Ernestsia, dan ia memberikan tahtanya kepada putra mahkota yaitu Jiel Ernestsia. Ayah Leon pun memberikan mahkotanya itu kepada Jiel Nisan, dan sekarang Jiel Nisan telah resmi menjadi seorang Raja Ernestsia selanjutnya. Semua orang yang ada di situ memberi selamat kepada Raja baru Ernestsia, tapi Arel merasa aneh. Semua terlihat lancar. Tidak ada masalah di internal maupun eksternal, tidak ada yang mengganggu. Arel merasa ada sesuatu yang direncanakan. Mungkin musuh-musuh Ernestsia sedang diam. Mereka semua diam karena bersiap-siap untuk menyerang. Waduh, Arel merasa itu akan terjadi, tapi ia tidak tahu kapan itu terjadi karena bersambung. Wadidaw, malah bersambung bos. Oke lah bos, saya sudah menemani Anda selama 1 jam penuh. Dan oke dah, langsung aja bos ke alur cerita lainnya. Banyak loh. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam cus.